Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani Mukadongan dari kelas 10 Hari ini saya akan menjelaskan sebuah objek budaya lokal, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur memiliki banyak stupa, yaitu lambang dari agama Buddha yang berbentuk mangkok terbalik. Candi ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana di tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar, yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief, dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki relief Buddha terbanyak dan terlengkap di dunia. Stupa utamanya terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini, yang dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang, yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai. Banyak arkeolog meneliti kehidupan masa lampau di Jawa kuno dan Nusantara pada abad ke-8 dan ke-9 dengan meneliti dan merujuk pada ukiran relief Borobudur. Bentuk rumah panggung, lumbung istana dan candi, bentuk perhiasan, busana, serta persenjataan, aneka tumbuhan dan marga satwa, serta alat transportasi dicermati oleh para peneliti. Salah satunya adalah relief terkenal yang menggambarkan kapal Borobudur, yaitu kapal kayu bercadik khas Nusantara, menunjukkan kebudayaan bahari purbakala. Relief-relief ini dibaca sesuai arah jarum jam atau disebut Mapradaksina dalam bahasa Jawa kuno, yang berasal dari bahasa Sanskerta Daksina yang artinya timur. Tidak ditemukan bukti yang jelas tentang siapa yang membangun Borobudur dan apa tujuannya. Waktu pembangunan diperkirakan berdasarkan perbandingan jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karma Wibangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 Masehi dan 830 Masehi, di mana masa kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah yang kala itu menguasai tahta di Kerajaan Medang. Borobudur sempat tersembunyi dan terlantar selama berabad-abad di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar, sehingga Borobudur kala itu benar-benar menyerupai bukit. Tidak ditemukan penyebab pasti Borobudur ditinggalkan. Pada kurun 928 dan 1006, Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota Kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur. Beberapa sumber menduga bahwa sangat mungkin Borobudur ditinggalkan pada periode ini. Monumen ini tidak sepenuhnya ditinggalkan. Melalui dongeng rakyat Borobudur, beralih dari sebagai bukti kejayaan masa lampau menjadi kisah yang bersifat tahayul yang dikaitkan dengan kesialan, kemalangan, dan penderitaan. 2 babat Jawa yang ditulis pada abad ke-18 menyebutkan nasib buruk yang dikaitkan dengan monumen ini. Menurut babat Tanah Jawi, monumen ini merupakan faktor fatal bagi Mas Dana, pemberontak yang membangkang pada suku Bawono, Raja Kesultanan Mataram pada 1709. Disebutkan bahwa Bukit Redi Borobudur dikepung dan para pemberontak dikalahkan dan dihukum mati oleh raja. Pada babat Mataram, dikaitkan dengan kesialan putra mahkota Kesultanan Yogyakarta yang mengunjungi monumen ini pada 1757. Meskipun terdapat tabu yang melarang orang untuk mengunjungi monumen ini, sang pangeran datang untuk mengunjungi satria yang dipenjara di kurungan. Setelah kembali ke keraton, sang pangeran jatuh sakit dan meninggal dunia sehari kemudian. Dalam kepercayaan Jawa pada masa Mataram Islam, reruntuhan bangunan percandian dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh halus dan dikaitkan dengan kesialan dan kemalangan yang mungkin menimpa siapapun yang mengunjungi atau mengganggu situs ini. Meskipun secara ilmiah diduga, mungkin setelah tempat ini tidak terurus dan ditutupi semak belukar, tempat ini pernah menjadi sarang penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles
yang saat itu menjabat sebagai gubernur Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982. Nama Borobudur kemungkinan ditulis oleh Raffles dalam tata bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi, yaitu Desa Bore. Thomas juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha yang dalam bahasa Jawa berarti purba. Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Pada 11 Februari 2022, pemerintah kembali meresmikan status Candi Borobudur sebagai tempat peribadatan oleh umat Buddhis di Indonesia dan dunia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai Candi Borobudur sebagai objek budaya lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.